Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia pelajaran kelas 11 semester 1. Ini yang dasar-dasar dulu ya. Ini standar kompetensi sama indikatornya bisa dibaca sendiri. Nah, dalam kesetimbangan kimia itu nanti ada yang dinamakan dengan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis itu kayak mana sih? Kesetimbangan yang dapat reversible nih, dapat balik. Jadi dari reaktan bisa menghasilkan produk tuh bisa kembali jadi reaktan lagi. Tuh. Nih pembentukannya, dia tuh secara makroskopisnya nggak ada perubahan yang signifikan di dalam, jadi reaksinya tuh secara mikroskopis gitu nih, dan dia terus berlangsung. Tujuannya apa? Untuk tetap menstabilkan nilai K atau nilai kesetimbangan gitu. Nah, pergeseran kesetimbangan itu tuh ada namanya asas Lekatriel nih. Jadi bila suatu keadaan setimbang menerima aksi, maka keadaan setimbang tersebut akan bereaksi untuk menghilangkan atau meminimalisir pengaruh aksi tersebut. Misalnya, ini reaktan, di sini ada produk. Nah, ketika reaktan ini ditambah, otomatis dia gesernya kemana sih biar seimbang? Kan ke sana kan, ngarah ke produk ini geraknya gitu. Sama aja kalau ditambah produk, geser ke sini. Intinya untuk ini supaya harga K-nya tetap. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, ada konsentrasi, tekanan, volume, suhu, dan katalis. Oke. Nah, yang pertama kita bahas tentang konsentrasi. Konsentrasi itu mempengaruhinya gimana sih? Misalnya ada suatu reaksi nih. Ini ada suatu reaksi. Pada suhu tetap, perubahan konsentrasi zat dalam reaksi kesetimbangan akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan untuk mempertahankan harga K, benar kan? Penambahan konsentrasi NO atau natrium oksida, nitrogen oksida maksudnya, maaf. Nah, ini nitrogen oksida nambah, kemudian menyebabkan reaksi bergeser ke ruas kanan supaya keseimbangan tetap. Jadi ketika intinya kalau ditambahkan konsentrasinya yang nambah dari suatu zat ini, gesernya ke arah berlawanan. Ini misalnya kalau yang ini tambah, di nitrogen trioksida ini ditambah, maka gesernya kemana? Ke arah kiri itu. Kemudian tekanan. Pada suhu tetap, perubahan tekanan pada keseimbangan gas akan menggeser keseimbangan untuk mempertahankan harga K. Contohnya 2 nitrogen dioksida kemudian menjadi dinitrogen tetraoksida. Bila tekanan dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke ruas dengan jumlah partikel lebih sedikit. Nah, jumlah partikel itu yang mana sih? Nih guys, jumlah partikel tuh ini. Cuma satu. Bisa ini tekanan dalam senyawa ini meningkat nih guys. Maka dia akan gesernya kemana? Ke kanan. Tuh. Tapi ada tekanan tuh bisa nggak berpengaruh ketika apa? Ketika ruas kanan sama kiri itu sama. Misalnya H2O ya, H2O menjadi 2H plus tambah O2. Salah. Kayak gini aja dulu coba ini. Nah, ini kan ada berapa nih koefisiennya? Kalau di sebelah kiri berarti ada 2, di sebelah kanan ada ini, jumlahin 1, 3. Berarti kalau tekanannya meningkat, gesernya kemana? Ke kiri. Kalau koefisien ini jumlahnya sama kanan sama kiri, tekanan gak akan berpengaruh terhadap kesetimbangan. Nah, bila tekanan diturunkan, reaksi akan bergeser ke ruas dengan jumlah partikel lebih banyak. Jadi ini nih bervariasi. Kalau naik dia ke partikel yang sedikit, kalau dia turun ke partikel yang banyak. Nih, nah contohnya ini. Nih, pembentukan hidrogen iodida. Nih. Nah, ini dia kan sama koefisien di kiri 2, koefisien di kanan 2. Maka dia nggak akan terjadi pergeseran kesetimbangan nih. Nggak geser dia. Kayaknya nggak berubah tuh. Volume tuh mempengaruhinya gimana sih? Nah, pada volume tetap, volume akan menyebabkan perubahan tekanan kan pada suhu tetap.
Bila volume diperkecil berarti tekanan akan diperbesar. Ini penting. Jika volume kecil maka apa? P besar. Kena kebalikan. Ini dapat dari mana sih? Dari rumus ini sebenarnya. PV/nRT. Nah, kalau volumenya kecil, kan ini kan berbanding terbalik nanti. P sama dengan nRT per V. Nah, kalau V-nya kecil, maka P-nya kan ningkat ya. Kalau P-nya ningkat, maka V-nya kecil gitulah. Kalau V-nya ningkat, P-nya kecil. Tuh. Makanya dia akan menggeser kesetimbangan berlawanan dengan perubahan tekanan yang terjadi. Lihat. Kemudian perubahan suhu berpengaruh pada kesetimbangan dan menyebabkan harga K berubah. Tergantung dari suhunya, suhu tinggi apa suhu rendah. Kalau suhu, misalnya ini. Delta H-nya 41 positif berarti dia endoterm. Nah, ini di endoterm. Kenaikan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah endoterm. Nah, karena ini reaksi endoterm, kalau suhu ini naik, maka digeser kemana? Gesernya ke kanan ini berarti. Dan maka yang kiri akan berkurang, yang kanan akan naik. Kalau misalnya dia di sini min 41,2, berarti dia exotherm. Dia akan kesetimbangan akan bergeser ke arah exotherm. Tuh. Terus katalis itu apa? Fungsinya sebenarnya dia nggak berpengaruh dalam reaksi yang berlangsung. Cuman katalis itu dia akan mempercepat. Dan katalis itu akan ada lagi sih di akhir-akhir. Akan terpecah lagi gitu. Contohnya kayak enzim sebagainya. Nah, ini evaluasinya. Coba kita kerjain. Tuliskan persamaan tetapan kesetimbangan. Ingat ya, K atau ketetapan kesetimbangan itu yang kanan dibagi kiri loh sebenarnya. Konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri. Ya. Terus yang bisa berpengaruh terhadap kesetimbangan tuh hanya gas sama larutan. Mana larutan? Gak ada ya. Sama aqueous larutan. Jadi kalau ini dia apa kayak mana contohnya? Berarti dia K-nya adalah 2NO2 pangkat 2 per NO2O4 konsentrasinya. Itu kayak gini ya sama, tapi ini nggak dipakai nih yang solut nih, yang padat nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Itu cukup. Terima kasih. Intinya ya kayak gitu sih kalau kesetimbangan. Nanti aku kasih soal-soal.